ketiga, keempat Empat. ya, keempat ya, rekan. Mudah-mudahan pada pertemuan yang keempat ini kita akan mendapatkan tambahan ilmu tentunya nanti dari Pak Dedi. Sebelumnya kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu, karena ini merupakan pertemuan kita yang pertama setelah Hari Raya Idul Fitri. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 10 menit, okay? Kita lanjutkan kegiatan kita, yang mana pada hari ini kita lebih kepada nanti bagaimana kita akan membuat komik. Begitu Pak Det ya? Ya. Tempatnya kepada Pak Dedi dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada sore hari ini untuk melanjutkan kegiatan kita pada kegiatan berbagi praktik baik pengembangan konten digital FGI Kabupaten Lombok Timur. Nah, pada pertemuan keempat ini nanti kita akan coba berdiskusi dan coba membuat yang namanya crossel dan komik. Nah, ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu ingin membuat komik atau crossel sebagai media atau bahan ajar Bapak Ibu di sekolah. Selain sebagai konten digital di media sosial, misalnya crossel maupun komik ini juga bisa Bapak Ibu gunakan sebagai media pembelajaran atau media-media untuk penguatan literasi. Nah, langsung saja Bapak Ibu. Jadi tujuan kita pada pertemuan kali ini yaitu bagaimana Bapak Ibu nanti memahami apa itu crossel maupun komik edukatif sebagai salah satu bentuk pemanfaatan digital dalam desain pembelajaran mendalam. Nah, seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui bersama, artinya bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan platform-platform digital untuk menunjang terlaksananya pendekatan pembelajaran mendalam tersebut. Nah, inilah salah satunya. Kemudian sebelum kita lanjut ke materi, mungkin sebagai pemanasan dulu, mungkin ada Bapak Ibu nanti satu atau dua orang yang bisa menanggapi bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam mempraktekkan materi sebelumnya dan apakah ada produk yang sudah bisa Bapak Ibu hasilkan terkait dengan materi sebelumnya. Nah, ini mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti dari pertemuan pertama sampai ketiga kemarin pada saat bulan puasa. Nah, ini mungkin bisa menanggapi dan mudah-mudahan ada produk berupa infografis mungkin yang Bapak Ibu bisa hasilkan. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu kumpulkan untuk kita jadikan bagian dari laporan pada saat kegiatan luring nanti. Nah, mungkin silakan bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung dan sudah mengikuti dari pertemuan pertama sampai yang ketiga, mungkin Bapak Ibu bisa menanggapi bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam mempraktikkan materi sebelumnya dan apakah ada produk yang sudah bisa Bapak Ibu hasilkan dari pertemuan tersebut. Mungkin satu atau dua orang, silakan. Silakan Bapak Ibu. Satu atau dua orang mungkin bisa menanggapi. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah mencoba ya materi sebelumnya dan menghasilkan produk. Silakan. Ada enggak nih? Atau mungkin apa kesulitannya Bapak Ibu ya sebelum kita lanjutkan ke materi kita pada hari ini tentang pembuatan crossel dan komik edukatif. Ya, silakan. Mungkin bisa dipandu Pak Wirantaka. Mari Bapak Ibu, mungkin ada yang
mau berbagi pengalaman yang sudah dilaksanakan atau yang sudah dicoba ya dalam membuat crosser ataupun ketika membuat komik. Nah, tentu saja Bapak Ibu mungkin ada yang sudah mencoba gitu ya. Membuat hasil dari pertemuan pertama sampai ketiga itu. Oh Ini iya. kan komik kita belum nih. Oh iya. Ya, mari Bapak Ibu mungkin ada yang sudah mencoba gitu. Kemudian ada yang memiliki kendala dan sebagainya. Kalau saya kendalanya pada kemarin itu ketika saya coba itu ya kendalanya ketika membuat video itu ya kalau Berbayar. sekarang itu ketika saya buka Grok itu sudah berbayar ternyata gitu ya. Kita ditagih. Kemungkinan Groknya itu sudah sudah lama berbaik hati kepada kita, nah, sehingga kita sekarang itu diminta untuk berbayar. Nah ini mungkin yang menjadi kondisi kita itu sama dengan teman-teman yang lain. Ketika Oke, kita kalau memanfaatkan infografisnya gimana? Sudah ada sudah mencoba atau ya, sudah ada kalau produk mungkin yang infografisnya Insya dihasilkan? Allah tidak ada masalah kalau infografisnya itu. Uh, Cuman mungkin yang menjadi kendala ya di sana sering juga ketika kita memasukkan prompt itu ketika apa yang kita inginkan itu memang sering tidak sesuai dengan apa yang ada di benak kita gitu. Ya Oke, melenceng sedikit-sedikit lah gitu ya. Tetapi secara umum apa yang kita inginkan itu ya memang sudah bisa diaplikasikan oleh di dalam prompt yang sudah kita tulis. Nah, cuman ini di dalam video itu yang kita merasa kesulitan karena sekarang itu sudah berbayar gitu. Nah, oke, artinya terima kita kan kasih. di sini mencari yang gratis-gratis gitu. Kalau memang ada yang gratis ngapain bayar gitu kan? Nah, itu mungkin nanti Pak Dedi nanti bisa memberikan solusi kepada kita bagaimana caranya supaya dalam membuat video itu kita tidak berbayar gitu. Nah, kemudian ada teman-teman yang lain mungkin bisa juga uh, memberikan pengalamannya terkait dengan apa materi-materi sebelumnya, itu dipersilakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mungkin satu lagi sebelum kita lanjutkan. Izin Pak, Oh iya, silakan. sama kendalanya dengan Pak Wirantake, tapi Tiang sudah bisa buat videonya, alhamdulillah sudah jadi gitu. Tapi ketika mau coba lagi, yang seperti katanya Pak Wirantake juga berkendala seperti itu. Jadi saya coba Oh iya, pakai Flipit, ternyata lebih sukar lagi gitu. Ternyata lebih mudah pakai yang Grok kemarin itu Pak. Gitu. Kendalanya sama-sama seperti oke. Pak Wirantake. Terima kasih. Baik, terkait dengan video, ya, memang masih banyak apa namanya platform-platform yang masih menyediakan yang gratis. Nah, tentunya di sini ada perbedaan. Tidak sesederhana ketika kita menggunakan Grok. Jadi prompt atau perintah yang kita biasa gunakan untuk memerintahkan Grok itu kalau di platform lain itu kita harus convert dulu atau rubah dulu menjadi yang namanya JSON prompt. Nah, itu bisa kita gunakan ChatGPT untuk merubah atau mengkonvertnya menjadi JSON prompt namanya. Nanti di akhiran kita praktekkan. Mudah kok, artinya dengan JSON prompt ini maka apa video yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan itu akan lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, karena itu yang paling detail prompt-nya. Meskipun kita menggunakan prompt awal yang biasa kita gunakan untuk Grok itu, ya. Jadi itu nanti kita coba praktekkan di akhir sesi ini. Nah, baik Bapak Ibu, langsung saja kita lanjutkan. Izinkan saya share screen. Nah, itu tadi refleksi awal kita Bapak Ibu. Nah, terkait dengan materi kita pada hari ini yaitu bagaimana membuat Crossel. Nah, ini refleksi. Nah, yang pertama itu Crossel. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah mendengar istilah ini? Crossel? Ada enggak? Atau tumben? Belum, Pak. Belum ya? Nah, tumben dengar istilah ini. Jadi Crossel ini, itu mungkin Bapak Ibu
ada mungkin Bapak Ibu yang sering main Instagram atau TikTok mungkin. Nah, di sana di Instagram ketika kita mengupload foto, dia kan enggak kayak Facebook. Enggak kayak Facebook, artinya kalau Facebook itu kan kepencar-pencar fotonya. Misalnya 5 foto kita upload, dia langsung kepecah 5. Nah, tapi kalau di Instagram, dia akan muncul satu persatu kan. Nah, kemudian kalau untuk melihat foto yang lain, kita perlu memindahkan atau menggeser. Nah, itulah namanya carousel. Nah, ini juga hampir sama dengan slide, ya, hampir sama dengan slide, tapi nanti bentuknya kita contohkan, kita praktikkan bersama. Ya. Nah, carousel ini Bapak Ibu adalah bagaimana format tampilan dari konten, dari sebuah konten, yaitu salah satu konten digital carousel ini, yang terdiri dari beberapa slide, ya. Sama juga bisa juga Bapak Ibu sebut carousel ini dengan slide, enggak apa-apa, ya. Slide itu juga kan sama terdiri dari gambar, tulisan, teks maupun video yang dapat digeser atau di-scroll. Nah, jadi ketika kita mengupload atau menggunakan konten berupa carousel, itu nanti pembaca atau audiensnya itu dapat men-scroll. Nah, secara horizontal atau vertikal dalam satu frame. Nah, seperti mungkin Bapak Ibu pernah mengupload beberapa foto di Instagram. Nah, itu kan yang kelihatan pertama itu adalah tentu foto yang diupload pertama. Kemudian nanti foto yang berikutnya itu kan tidak kelihatan. Jadi pembaca itu harus men-scroll dulu atau men-swipe atau menggeser. Nah, itulah carousel. Nah, kemudian apa fungsi carousel? Yang pertama ini tentunya untuk menyampaikan informasi secara bertahap atau step by step, kemudian menarik perhatian audiens, kemudian menggabungkan banyak konten dalam satu postingan, kemudian ini juga cocok untuk storytelling, edukasi maupun promosi. Nah, terutama ini sebentar lagi kita mau menghadapi SPMB dan lain sebagainya, jadi mungkin akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nantinya akan mempromosikan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini bisa jadi sebuah konten yang sangat menarik. Kemudian apa ciri-cirinya? Yang pertama, carousel ini tidak hanya berupa foto sembarangan, tapi carousel ini lebih kepada beberapa gambar atau postingan yang memiliki desain yang konsisten, baik itu dari segi warna, kemudian huruf, jenis huruf, kemudian stylenya, kemudian teks singkat berupa teks singkat dan mudah dipahami. Jadi carousel itu tidak perlu banyak-banyak teksnya, singkat saja, sama seperti ketika kita membuat slide PowerPoint. Kemudian carousel ini juga biasa menggunakan storytelling. Kemudian ada alur yang jelas dan tidak terlalu padat. Nah, jadi lebih mengutamakan pada penampilan atau visualnya. Nah, carousel ini Bapak Ibu bisa dalam format portrait maupun landscape. Nah, kalau format Bapak Ibu membuat carousel ini dalam bentuk landscape, nanti bisa Bapak Ibu convert menjadi atau ubah menjadi tayangan slide PowerPoint. Jadi tinggal kalau carouselnya sudah jadi dalam bentuk landscape, tinggal bisa dimasukkan di slide atau file PowerPoint untuk dijadikan PowerPoint. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, apa yang dinamakan carousel. Mungkin Bapak Ibu masih menyimpan file tentang ini pergerakan kamera kemarin di pertemuan kedua kayaknya. Nah, itu dalam dokumen tersebut, itulah yang namanya carousel, ya. Jadi kita mendesain carousel ini menggunakan Gemini. Nah, untuk dijadikan beberapa slide carousel, beberapa gambar carousel. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, dia memiliki desain yang sama, baik itu dari segi warna, kemudian dari segi style, ya. Masih ingat style apa namanya ini?
style apa namanya ini kira-kira? Kalau Bapak Ibu perhatikan dari bentuk gambar mungkin, bentuk ini desainnya, ini namanya style. Ada yang masih ingat enggak? Nih. Nah, di sini kan memiliki style yang sama, yaitu 3D paper crab. Artinya dia gambarnya itu seperti bentuk-bentuk kertas atau lipatan atau potongan-potongan kertas atau karton. Nah, di sini stylenya sama, sehingga bisa dikategorikan sebagai sebuah crossel. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya? Nah, banyak platform yang bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah crossel, Bapak Ibu. Tapi di sini kita akan mencoba membuat sebuah crossel dengan memanfaatkan aplikasi Gemini. Di sini ada tools, toolsnya bisa Bapak Ibu scan di sini. Nah, tools ini sama seperti tools ketika Bapak Ibu membuat infografis kemarin. Jadi Bapak Ibu tinggal copy saja atau scan alamat ini, nanti Bapak Ibu akan dialihkan ke Gemini. Kelihatan deh ini? Halo? Kelihatan. Sudah kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan, Oke. kelihatan. Nah, jadi alamat ini, tools ini sama seperti waktu membuat infografis kemarin, dia fungsinya itu untuk menghasilkan prompt crossel untuk kemudian di-generate menjadi sebuah gambar crossel dengan beberapa slide. Nah, contohnya yang pertama saya demonstrasikan. Seperti biasa, Bapak Ibu copy alamatnya, kemudian dibuka Google Chrome-nya. Nah, dibuka Google Chrome-nya. Di sini Bapak Ibu langsung tempel alamat yang tadi. Nah, maka Bapak Ibu akan dialihkan ke Gemini. Nah, untuk perintahnya, Bapak Ibu tinggal menulis kalimat seperti ini. Jadi yang pertama prinsipnya itu adalah Bapak Ibu punya ide dulu, kemudian idenya Bapak Ibu jadikan sebuah prompt untuk membuat crossel, baru setelah promptnya jadi nanti tinggal di-generate menjadi sebuah gambar. Nah, kalimatnya tinggal seperti ini, buatkan crossel misalnya tergantung berapa halaman, termasuk covernya, dengan aspek rasio berapa, baik aspek rasio ini maksudnya mau yang portrait atau yang landscape. Misalnya kalau aspek rasionya 16:9, berarti dia bentuknya landscape yang nantinya bisa Bapak Ibu manfaatkan menjadi sebuah slide PowerPoint. Tapi kalau dia portrait, itu berarti aspek rasionya 9:16. Bapak Ibu bisa juga tidak mau menggunakan aspek rasio dengan perbandingan tersebut, Bapak Ibu bisa juga langsung menuliskan ukuran kertas yang Bapak Ibu inginkan, misalnya A4 portrait atau A4 landscape atau legal atau F4 dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu cukup menuliskan kalimat perintah seperti ini, buatkan crossel misalnya berapa halaman, termasuk covernya dengan aspek rasio berapa, dan gaya, masih ingat gaya atau style infografis kemarin enggak? Bapak Ibu masih simpan file infografis kemarin? Stylenya? Masih, Bapak. Oh, nah, saya copy dulu. Buatkan crossel. Saya copy perintahnya. Nah, jadi kita tinggal tuliskan perintahnya di sini. Buatkan carousel 5 halaman misalnya. Halaman. Kemudian 5 halaman termasuk cover dengan 5 halaman termasuk cover. Kemudian dengan aspek rasio
Misalnya 16:9. 16:9 dengan gaya, misalnya salah satu style infografis kemarin apa misalnya? Style dengan gaya 3D, misalnya dengan gaya 3D isometrik misalnya. Ada enggak nama gaya ini kemarin? Ada ya? 3D Ada, isometrik. Ya, 3D isometrik. Tentang apa misalnya? Tentang, misalnya salah satu materi pelajaran Bapak Ibu, misalnya tentang rantai makanan. Tentang rantai makanan. Nah, kita cukup memerintahkan Gemini ini dengan kalimat seperti ini. Maka dia nanti akan menghasilkan prompt atau perintah sebanyak 5 untuk 5 halaman. Jadi nanti setelah prompt-nya jadi, baru kita generate satu persatu. Nah, ini sudah perintahnya, tinggal kita generate. Dia akan menghasilkan prompt berupa JSON prompt yang saya ceritakan tadi untuk mengenerate video. Jadi tapi di sini dia khusus mengenerate untuk cross-sell. Jadi kelima halaman ini nanti akan menghasilkan desain yang sama, warna yang sama, sehingga bisa dijadikan sebuah cross-sell ataupun sebuah slide PowerPoint. Nah, di sini sedang proses. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mengcopy, jangan buru-buru mengcopy, tunggu ini muter-muternya ini selesai. Nah, jadi kita memerintahkan dia tadi buat 5 halaman, termasuk covernya, berarti halaman pertama itu adalah sampulnya atau covernya. Nah, kalau sudah selesai, berarti kita tinggal copy prompt-nya. Kita copy prompt-nya, baru dibuka Gemini lagi. Tapi kali ini kita perintahkan Gemini-nya untuk membuat gambar. Nah, baru kita tempel di sini. Nah, ini halaman yang pertama. Nah, kemudian setelah halaman pertama, di sini kan ini keterangannya, slide 1/5, berarti ini halaman pertama. Kemudian kita cari slide 2. Nah, di sini slide 2, kita copy. Nah, kita tempel lagi di sini setelah ini selesai menghasilkan gambar. Gimana? Cukup mudah kan caranya? Silakan sambil ngeloading ini, bisa sambil bertanya. Dibuka saja mic-nya. Nah, ini slide yang pertama. Jadi ini juga bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendesain sebuah slide PowerPoint. Kalau mau buat PowerPoint, slide PowerPoint itu, aspek rasionya itu adalah 16:9. Jadi nanti kalau sudah gambarnya jadi seperti ini, tinggal download, baru masukkan ke PowerPoint. Tinggal ditempel aja di PowerPoint per slide. Nah, ini kan dia menjadi slide 2, kemudian kita 3. Nah, ini ketiga. Ada yang Bapak Ibu yang sambil mencoba? Ada, Pak. Ya. Saya kopikan anunya, linknya. Kopikan linknya ke kolom chat. Nah, itu saya kopikan di kolom chat. Nah, jadi di sini kita sudah menghasilkan sebanyak 3.
tadi kita perintahkan sampai 5 halaman. Halaman 4, kita generate lagi. Nah, setelah ini selesai, kita download saja gambarnya. Jadi ini stylenya adalah style 3D isometric. Nanti Bapak Ibu bisa lihat style yang lain atau mencoba style yang lain sesuai dengan buku pedoman style infografis. Nah, kita ini udah download masih. Nah, ini udah di-download halaman 1, halaman 2. Kelihatan ya? Ya. Kelihatan. Silakan Bapak Ibu, ada yang sudah mencoba? Mungkin bisa sambil nah, halaman 2, halaman 3. Ini halaman 4. Nah, tinggal 1 halaman, halaman terakhir. Karena kita tadi memerintahkan dia membuat sebanyak 5 halaman. Kita tunggu. Halaman 5. Nah, jadi kita sudah menghasilkan sebanyak 5 halaman Crossel. Nah, seperti yang saya bilang tadi, setelah Bapak Ibu mendownload gambar Crossel ini, kita lihat hasil downloadnya. Download. Nah, ini Crossel yang kita hasilkan. Ini halaman 3. Di sini ada keterangan halamannya. Nah, ini halaman berapa nih? Ya, 3. Kemudian ini halaman 2-nya. Dan ini halaman 1-nya. Ini sampulnya. Nah, ketika Bapak Ibu ingin membuatnya menjadi slide, Bapak Ibu tinggal masukkan ke PowerPoint misalnya. Nah, tinggal tempel aja gini. Halaman 1 sampulnya tinggal ditempel. Karena PowerPoint, slide PowerPoint itu dia aspek rasionya 16:9. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu capek-capek untuk mendesain slide materi pelajaran atau apa, tinggal perintahkan Gemininya untuk membuat berupa Crossel. Tinggal masukkan materinya Bapak Ibu, maka jadilah sebuah slide. Nah, ini slide 2. Nah, jadi seperti ini. Nanti kalau ditayangkan di PowerPoint kan jadi gini. Nah, ya. Gimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada kendala sambil mencoba ya, sambil mencoba sambil apa namanya? Bertanya sambil diskusi. Nah, ini slide. Jika ada kendala silakan ditanya. Silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan, silakan. Untuk kuota untuk generate ke gambar itu berapa ya Pak maksimalnya untuk yang Gemini? Kalau di ChatGPT kan ada minimalnya, iya. maksimalnya. Kalau maksimalnya saya kurang tahu maksimalnya berapa. Tapi begini, biasanya nih, tapi lumayan banyak sih hasil apa namanya? Kuota untuk generate gambarnya, karena di Gemini itu kan ada
pro-nya ada penalaran. Misalnya kalau kuota pro-nya sudah habis, gratis ini yang gratis. Kalau kuota pro-nya tinggal pakai yang penalaran. Kalau penalarannya sudah habis, tinggal pakai yang versi cepat. Nah, jadi nanti kalau habis semuanya, berarti antara dua pilihan, Ibu nunggu besok atau pakai email lain, kan? Atau pinjam email teman, kan? Jadi itu ya, itu cara mensiasatinya. Tapi ini lumayan kok, banyak. Kalau untuk gambar. Ya, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan. Izin Pak Ed. Ya. Sedikit ini kan apa namanya? Tadi dari prom itu setelah di copy paste di sinilah untuk membuat browser ini, Ya. hasilnya kan otomatis. Nah, ada enggak kira-kira cara, misalkan ada salah satu kata yang tidak kita inginkan, kita mau salin. Oke. Oh, mau diganti misalnya. Nah, kalau mau diganti, berarti promnya ini, misalnya nih, promnya ini copy dulu ke Word. Nah, di copy ke Word. Nah, ini kan promnya. Nah, di sini ada kata yang akan muncul di gambar tersebut. Misalnya nih, judulnya nanti ada predator puncak. Kemudian ada deskripsinya tentang ini. Nah, jika ini tidak sesuai atau tidak sesuai menurut kita, ini bisa diganti nih. Ya, bisa diganti dengan kalimat apa saja yang Bapak Ibu inginkan. Ya, kemudian di sini juga ada kata-kata seperti konsumen sekunder dan tersier atau karnivora, ular memakan kata. Misalnya ularnya ganti pakai apa misalnya? Belut. Belut. Nah, coba belut ya. Nah, misalnya kalau ya nggak makan daging belut. Oh, nggak makan daging. kan belut 2026. Nah, taruhlah contoh kan, kita ganti kalimatnya. Kemudian ini misalnya predator apa gitu kan, atau kok yang mana kira-kira kita ganti nih? Ya, belut itu dah. Nah, kalau sudah diganti kalimatnya, tinggal di-copy lagi nih. Tinggal di-copy, baru di-generate menjadi gambar. Misalnya tadi kita generate menjadi gambar. Karena dia kan, kita hanya memasukkan tema, sumbernya otomatis dia yang mencari. Artinya maunya dia sumbernya itu. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu sendiri yang menyediakan sumber, misalnya sudah ada rangkuman materi. Nah, rangkuman materinya lah yang dimasukkan untuk dijadikan prompt itu. Ya, kalau tadi kan kita hanya memasukkan. Saya belum dapat temanya. linknya. Ada di kolom chat, Bu. Oh, di kolom ada di kolom chat. Saya pakai ini soalnya pakai tab. Bisa. Oh iya. Bisa. Silakan, mungkin ada yang bertanya lagi. Nah, ini kan nih. Nah, ini kan ganti no belut jadinya. Ya. Gimana? Ya, mantap. Bisa ya? Jadi kalau mau merubah kalimat atau apa atau deskripsi atau narasinya itu promnya ini copy dulu ke dokumen Word agar kita leluasa untuk mengeditnya. Ya. Tinggal dicari kalimat mana kira-kira atau mau dicek dulu sebelum di-generate menjadi gambar juga boleh. Ya. Jadi itu. Yang mau mencoba nih saya, ya silakan. Tadi untuk perintah untuk membuat prom itu saya kelewatan, Pak. Oh, perintah untuk membuat promnya. Bentar, saya kirim dulu nih. Saya kirimkan di kolom chat. Ada yang tidak bisa masuk? Tidak kok, otomatis ini bisa. Nah, perintah untuk membuat prompt, perintahnya seperti ini.
buatkan carousel 5 halaman, misalnya, kalau jumlah halamannya itu tergantung Bapak Ibu. Perintahnya itu seperti ini. Nih. Perintahnya itu buatkan carousel. Nah, jumlah halamannya tergantung Bapak Ibu, mau 10 halaman juga boleh, mau 20 halaman juga boleh, ya. Kemudian termasuk covernya dengan aspek rasio berapa atau ukurannya berapa. Nah, misalnya mau dengan ukuran A4 portrait misalnya, bisa ditulis juga seperti itu. Dan gaya apa? Nah, untuk gaya ini Bapak Ibu bisa buka dokumen atau file tentang style infografis kemarin. Masih ada enggak? Iya, masih, Pak. Nah, di sana kita bisa melihat stylenya, misalnya 3D papercraft atau diorama atau yang realistik misalnya juga di sana sudah ada. Tinggal ditulis nama gayanya. Kemudian ada tentang. Nah, artinya tema yang ingin kita jadikan sebuah carousel. Adapun misalnya kalau Bapak Ibu punya rangkuman materi yang ingin dijadikan carousel, rangkuman materinya aja ditempel di sini. Ya. Kemudian di generate. Perintah awalnya seperti ini. Buatkan carousel 5 halaman termasuk covernya dengan aspek rasio berapa dan gaya atau stylenya, kemudian tentang apa. Nah, artinya tema. Ya. Gimana? Bisa dipahami enggak? Pak, ngerti. Ngerti, Pak. Silakan sambil mencoba, linknya ada di kolom chat. Nah, kalau model yang seperti ini namanya style 3D papercraft. Nah, silakan sambil ada yang ditanyakan, silakan. Nah, linknya ada di kolom chat atau Bapak Ibu bisa scan juga ini barcode nih. Oke, bisa ya? Ada yang kesulitan masih? Sebelum kita lanjutkan? Atau saya contohkan sekali lagi? Ya. Contohkan sekali lagi? Ya, sekali lagi. Oke, sekali lagi. Nah, yang pertama, kita buka linknya, link yang tadi, yang saya kirimkan. Bapak Ibu buka di Google Chrome-nya. Saya ulangi, saya tutup dulu ya. Nah, saya tutup dulu. Saya copy linknya dulu. Nah, ini saya copy. Lalu saya tempel di sini. Nah, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke Gemini. Nah, untuk membuat prompt, Bapak Ibu perlu menuliskan perintah seperti ini. Buatkan carousel gimana sih? Biar bisa di copy. Nah. Nah, saya copy. Nah, perintahnya seperti ini. Buatkan carousel berapa halaman, misalnya 3 halaman. Ya, sedikit ya. Termasuk cover dengan aspek rasio berapa, misalnya yang portrait. Kalau tadi sudah landscape dengan aspek rasio. Ini dihapus saja. 9:16. Nah, ini berarti bentuknya nanti akan portrait dengan gaya 3D, gaya 3D Nah, tentang apa misalnya? Tentang apa coba? Tentang apa? Silakan. Tentang apa kita buat nih ceritanya?
tentang siklus Pak, landscape itu tadi 19 banding berapa? 16:9. 16 banding Nah, 9. iya, 16:9. Kalau portrait 9:16. Tentang siklus air. Nah, misalnya nih. Lalu kalau sudah kita buat perintah seperti ini pada link tersebut, langsung kita generate. Maka nanti dia akan menghasilkan prompt atau perintah untuk masing-masing halaman. Tadi kita perintahkan untuk membuat 3 halaman, termasuk covernya. Nah, di sini dia proses. Lalu nanti prompt yang dihasilkan itu kita buat menjadi gambar. Nah, di sini kan ada 3 prompt. Prompt pertama, ini slide 1, kemudian slide 2, dan slide 3. Nah, kalau sudah selesai muter-muter ini, baru kita copy prompt-nya satu persatu, prompt 1, kita buka di Gemini lagi, kemudian pilih tools gambar, buat gambar. Nah, lalu tinggal ditempel saja di sini. Nah, kemudian prompt yang kedua, slide yang kedua, copy lagi. Nanti kalau sudah selesai memproses gambar, baru tinggal ditempel lagi. Nah, kalau sudah jadi gambarnya, tinggal di download. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Nah, ini sedang proses untuk, nah ini. Pak Bro, banyak Ya. ini nggak bisa gabung ya? Siapa? Pakai email biasa, jangan pakai email belajar ID. Oh ya, mungkin gitu ya. Pakai email biasa sebenarnya nggak usah pakai belajar ID. Ya, karena ini akun akun biasa, bukan belajar ID. Nah, jadi seperti ini ya. Ini style 3D paper craft. Nah, bentuknya portrait. Nah, jadi ini kalau di-upload di media sosial akan menjadi sebuah konten yang menarik ya untuk dibagikan ke siswa atau dijadikan media pembelajaran. Nah, ini slide yang kedua. Slide yang ketiga. Ya. Nah, ini slide yang ketiga. Oke, sudah ya? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Silakan. Ya. Hasil prompt yang tadi itu kita masukkan kemana? Ke Gemini lagi. Buka Gemini lagi. Nah, Gemini yang lain. lagi buka. Ya, Gemini yang lain. Di tab yang baru. Nah, bukan di laptop yang baru, enggak. Ya, di tab ini yang baru. Tinggal di Google itu kan klik Gemini, kemudian ininya diganti nih. Ini diganti menjadi buat gambar. Nah, untuk mengenerate gambar, ya, ininya diganti menjadi buat gambar, ya. Bisa enggak? Lagi dicoba, Nah, ini Pak. dia sudah jadi 3 halaman nih. Crossel 1, 2, 3. Jadi dia punya desain yang sama, ya. Warna, baik itu dari segi warna, kemudian desain, bentuk atau stylenya juga sama. Ya. Ada yang sudah berhasil mencoba? Ada. Ada? Sudah. Oke. Gimana hasilnya? Bagus. Sama dah ya tampilannya, tapi tergantung kan digunakan. Iya, tergantung stylenya juga ya. Iya, stylenya ya betul. Style yang kita gunakan nih kayak ini kan nih bagus nih.
style paper crab bagus. Nah, oke. Itu untuk Crossel. Nah, berikutnya kita lanjutkan rekan-rekan yang lain. Saya lanjutkan slide saya dulu. Nah, kemudian jadi Crossel ini Bapak Ibu format konten yang sangat efektif untuk menyampaikan informasi. Kalau dilihat dari tampilan tadi, efektif enggak kira-kira nih? Untuk Bapak Ibu, seandainya misalnya ada informasi sekolah, kemudian ada informasi terkait dengan kegiatan pembelajaran, ada informasi tentang materi, kira-kira Crossel ini efektif enggak kira-kira untuk menyampaikan? Menurut Bapak Ibu? Efektif kepada. Nah, terutama Bapak Ibu yang sering bermain media sosial. Nah, kunci keberhasilannya itu ada pada slide pertama. Slide pertama itu covernya itu harus bagus. Slide pertama itu harus bagus sehingga para penonton atau yang melihat itu akan bisa penasaran untuk melihat slide berikutnya, ya. Jadi itulah Crossel. Nah, Crossel ini sekali lagi bisa Bapak Ibu manfaatkan juga untuk membuat PowerPoint. Oke, tidak ada yang ditanyakan ya tentang Crossel. Kemudian berikutnya tentang komik edukatif. Nah, tentu Bapak Ibu tahu yang namanya komik. Mungkin penggemar komik juga, bukan komik obat batuk ya, enggak. Komik yang dibaca kadang superhero dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kita akan coba membuat komik. Nah, dengan memanfaatkan link yang tadi juga bisa. Tapi kalau link yang tadi itu dia hasilnya itu nanti lebih kepada cerita bergambar, bukan bentuk komik seperti pada umumnya. Nah, memahami tentang pembuatan komik ini itulah dasar Bapak Ibu untuk memahami bagaimana caranya membuat video animasi yang sering saya upload di grup atau di media sosial, kayak media pembelajaran, video pembelajaran, atau kartun-kartun animasi itu. Nah, inilah langkah awalnya. Jadi Bapak Ibu memahami dulu bagaimana cara membuat komik itu. Baru nanti Bapak Ibu akan terbiasa dengan scene, kemudian terbiasa dengan karakter dan lain sebagainya. Nah, di sini yang pertama Bapak Ibu perlu memahami dulu bagaimana style komik. Nah, komik itu kan banyak jenisnya nih, banyak gayanya komik itu. Yang pertama ada beberapa gaya. Yang pertama itu ada American Comic Style. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu pernah membaca komik-komik tentang Marvel dan lain sebagainya. Nah, itu di sini ada ciri-cirinya. Kemudian ada komik Jepang. Karena nama style inilah nanti yang akan Bapak Ibu gunakan untuk membuat karakter atau membuat jenis komik yang Bapak Ibu inginkan. Sama seperti style infografis tadi. Jadi kita harus tulis stylenya. Style komik apa yang kita inginkan, ya. Nah, kemudian ini style komik Jepang yang kedua. Kemudian yang berikutnya ada style komik Eropa. Nah, ini dengan prompt yang sama nih. Berbagai jenis style. Kemudian, Bu, jangan dicekik anaknya, Bu. Kemudian di sini ada style komik kartun. Nah, ada kartun style atau animasi, berbentuk animasi. Nah, ini cocok untuk komik anak SD. Nih bagi Bapak Ibu yang guru SD, misalnya kalau ingin menuangkan materi pelajarannya dalam bentuk komik, ya gunakanlah style seperti ini, ya. Jangan gunakan style yang horor-horor. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada style Disney atau Pixar style. Nah, ini biasa digunakan juga untuk membuat semacam video animasi. Jadi style ini Bapak Ibu itu style yang Bapak Ibu gunakan untuk membuat infografis, untuk membuat komik, itu untuk membuat video animasi, itu sama, nama stylenya itu sama, jadi bisa digunakan. Nah, maka itu kemarin itu adalah dasar dari pembuatan animasi adalah Bapak Ibu memahami gimana sih rupanya style ini. Nah, jadi seperti itu. Sama seperti style infografis. Kemudian
ada watercolor untuk komik style. Kemudian di sini ada jenis atau style komik zaman jadul, ya, vintage atau retro. Kemudian ada flat design. Nah, ini juga cocok untuk komik-komik edukasi. Nah, atau buku-buku cerita ada flat design. Istilahnya pewarnaannya, kemudian desain gambarnya itu kelihatan flat. Nah, kemudian ada semi realistik. Nah, ini biasa untuk cerita-cerita yang serius. Nah, cerita-cerita remaja misalnya, ini biasa menggunakan style seperti ini. Lalu ada clay. Nah, model clay atau tanah liat. Nah, ini biasanya untuk cerita-cerita anak. Nah, jadi seperti itu. Inilah jenis-jenis style dari komik. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat gambar berikut ini. Jadi selain style Bapak Ibu, dalam satu halaman komik, nah di sini kan ada beberapa gambar nih. Nah, satu halaman ini terdiri dari beberapa gambar atau beberapa pembagian. Nah, ini namanya panel. Nah, sehingga sebelum membuat komik, Bapak Ibu harus memahami dulu apa itu panel. Bagaimana jenis-jenis panel dalam pembuatan komik. Panel itu secara sederhananya adalah pembagian dari halaman komik ini. Nah, misalnya di halaman ini kira-kira berapa panel di sini? Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di halaman ini ada 4 panel. Kemudian di halaman ini juga ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 panel. Jadi nanti ketika kita memerintahkan platform AI ini untuk membuat halaman komik, ya, kita harus sebut jumlah panelnya. Nah, kalau ini ada 4 panel, mungkin Bapak Ibu mau membuat satu halaman itu terdiri dari 5 panel. Nah, boleh, silakan. Ya, jadi yang penting Bapak Ibu tahu, oh ini loh yang namanya panel. Nah, kemudian di sini juga, nah panelnya dinamis, artinya di sini ada 4 panel juga. Nah, inilah namanya panel. Jadi satu halaman komik itu bisa terdiri dari beberapa panel. Nah, kalau covernya itu cuma 1 panel karena 1 gambar penuh, itu namanya 1 panel. Kalau 2 panel berarti 1 halaman itu dibagi menjadi 2, entah itu pembagiannya vertikal atau secara horizontal, entah itu portrait atau landscape. Nah, kemudian kalau 3 panel misalnya berarti ini dibagi menjadi 3 bagian, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya? Ada. Ya, cukup jelas ya? Ada jadi, apa? Ada suara? Ya, ya yang ada. tadi disebut panel-panel itu kira-kira ukuran A4 atau F4 Bang Kepala? Nah, panel. Kalau nanti ukuran itu, kalau ukuran A4 atau M4 itu namanya ukuran halaman. Nah, ya. Jadi ukuran halaman itu ya kayak tadi, misalnya aspek rasio 9:16, 16:9, itu namanya ukuran halaman. Nah, satu halaman itu terdiri dari beberapa panel. Ya, panel itu yang ini pembagiannya. Kalau pembagiannya ini acak, artinya tidak ada ketentuan ukurannya satu panel itu berapa. Ya, tergantung nanti jenis-jenis panel. Ya, ada jenis panel grid namanya. Jadi satu halaman ukuran A4 misalnya itu dibagi menjadi misalnya satu halaman dengan 4 panel grid. Jadi satu halaman itu akan dibagi 4 sama rata. Nah, jadi ukuran yang 4 panel itu sama. Nah, tapi kalau dinamis, acak ukurannya seperti ini. Ada yang besar, ada yang kecil, dan seterusnya. Nah, ini tentu akan menambah nilai estetika dari sebuah halaman komik. Kan kalau misalnya bagi rata nih kotak semua. Nah, kayak membosankan rupanya kan. Nah, itulah makanya kita perlu memahami dulu apa saja sih jenis panel. Nah, jadi panel itu banyak jenisnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan panel yang mana saja, tinggal dituliskan nama atau nama dari jenis panel tersebut, ya. Jadi seperti itu. Kalau A4, F4, A3 itu namanya ukuran halaman, bukan ukuran panel, ya. Jelas ya?
Iya Pak Kolo. Berarti nanti kalau setelah dia apa namanya generate menjadi gambar, kalau kita mau print itu jadi satu halaman ini apa Kepala yang satu panelnya. Yang mana? Yang Enggak, kan ini yang tadi dijelaskan ini. ya. Kalau kita Di sini mau kan ada 3 halaman nih. ya. Halaman 1, halaman 2, halaman 3. Nah, berarti ini nanti kalau dicetak misalnya ukuran 4 berarti ada 3 lembar. Oh, Ya. gitu, Nah, ya. satu lembar itu terdiri dari 4 panel. Nih. Yang ini dah satu halaman nih, bukan ini ya, tapi yang ini. Nah, jadi satu halaman itu terdiri dari, kalau menurut yang ini, satu halaman itu terdiri dari 4 panel. Panelnya yang mana? Ini kan 1, 2, 3, 4. Sehingga menjadi satu halaman. Nah, ini yang di tengah ini halaman 2 nih. Halaman 2 ini ada 4 panel juga. Nah, jadi satu halaman. Ya, Kasih jadi jelas dan seperti jelas. Terima kasih. Oke. Jelas ya? Jelas. Ada yang tanyakan? Ada yang lain ingin bertanya? Nah, kemudian untuk jenis-jenis panel. Nah, di sini jenis-jenis panel. Yang pertama itu namanya panel grid. Dia akan membagi kertas satu halaman, misalnya tadi A4. Dia akan membagi kertas satu halaman A4 itu menjadi beberapa bagian tergantung yang kita inginkan. Misalnya Bapak Ibu ingin 5 panel, berarti satu A4 itu akan dibagi menjadi 5 yang sama rata. Ya, ukurannya sama. Itu namanya panel grid. Nah, jadi di promnya nanti tinggal ditulis panel grid. Nah, sehingga nanti otomatis gambarnya itu akan terbagi dalam satu halaman itu terbagi menjadi beberapa yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian yang berikutnya ada namanya panel strip. Nah, ini panel strip ini halamannya dibagi menjadi horizontal atau vertikal. Kalau jumlahnya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, kemudian ada namanya panel dinamis. Nah, yang tadi itu namanya panel dinamis. Jadi bentuknya itu variatif. Ada yang besar pembagiannya, ada yang kecil, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada panel sinematik. Nah, ini seperti film style. Nah, ada panel besar, kemudian ada mirip storyboard. Kemudian ada panel zoom atau close up. Kemudian ada panel overlap. Nanti ada dokumennya di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca di sini. Nah, ini style komik yang tadi. Nanti kita bagikan di grup, ada 10 style komik. Nah, yang tadi sama ada panelnya. Nah, di sini ada bentuk panel komik. Jadi ini bentuk grid itu misalnya seperti ini. Ya, satu halaman itu misalnya ada 4 grid, kita bagi menjadi 4. Jadi dibagi menjadi 4 dia, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 5, ya 5 yang sama besarnya. Kemudian ada panel strip atau dinamis. Nah, dinamis itu seperti ini. Strip itu yang seperti ini. Dia dibagi ke bawah atau ke samping. Ya. Kemudian kalau dinamis ya diacak. Ada yang bentuknya persegi, ada yang bentuknya persegi panjang, ada yang bentuknya bulat dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada bentuk panel sinematik. Nah, jadi seperti ini bentuk, kurang lebih bentuknya seperti ini panelnya. Lalu ada zoom, kemudian ada bentuk tanpa border, ya, full blade. Nah, jadi dia tanpa border. Ntar kita praktekkan. Nah, kemudian ini nanti untuk membuat promnya, Bapak Ibu tinggal misalnya menginginkan panel yang mana, style yang mana, panel yang mana, jenis panel yang mana. Nah, nama panel inilah yang kita jadikan sebuah prom. Oke? Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, kita langsung praktekkan. Yang pertama, ada 2 cara di sini Bapak Ibu untuk membuat komik ini. Yang pertama, Bapak Ibu kalau ingin membuat komik atau cerita bergambar, Bapak Ibu bisa menggunakan link yang tadi juga, tapi dia tidak berbentuk sebuah komik dengan panel yang saya sebutkan tadi. Nah, tapi hasilnya akan cukup menarik. Seperti ini hasilnya.
Nah, seperti ini. Saya membuat komik dengan link yang tadi. Nah, jadi ini contoh gambar cerita bergambar atau komik yang dihasilkan oleh link yang tadi. Nah, seperti ini. Kita tinggal masukkan rangkuman cerita atau sinopsis cerita, kemudian kita tinggal masukkan karakter, kemudian tinggal di generate menjadi gambar. Ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat ini? Ini cara yang pertama, membuat komik dengan cara yang pertama. Bapak Ibu tentu membutuhkan sebuah format. Nah, untuk cara yang pertama, ketika Bapak Ibu ingin membuat komik atau cerita bergambar menggunakan link yang tadi, link link Gemini yang tadi untuk menghasilkan prompt itu, Bapak Ibu perlu format seperti ini. Yang pertama, Bapak Ibu harus menuliskan judul cerita, kemudian jumlah halaman, berapa halaman, ya. Berapa halaman jumlahnya, kemudian aspek rasionya berapa, kemudian stylenya apa, ya, kemudian karakternya siapa namanya, kemudian ciri-ciri karakternya. Saya contohkan, misalnya di sini saya punya ide cerita. Kalau ide cerita Bapak Ibu enggak punya, misalnya kita belum punya ide cerita, Bapak Ibu bisa juga minta bantuan dari ChatGPT atau Gemini. Misalnya tinggal buat perintahnya seperti ini. Kita buka Gemini, kita tutup dulu ini. Nah, kita buka Gemini biasa. Gemini. Nah, tinggal perintahkan aja Gemini. Buatkan sinopsis. Sinopsis cerita tentang. Sinopsis cerita tentang gotong royong, misalnya gotong royong. Izin Pak Det, kayak tampilannya beda nih. Enggak apa-apa, enggak sama kan Gemininya. Artinya Enggak, kalau ini kan cuma maksud hitam saya latar tampilan belakang. share screen sih dah. Maksudnya bergerak enggak ini? Enggak. Gimana yang lain? Gerak, Nah, Pak. sudah. Normal. Kok normal? Ini? Berarti datanya kurang itu, Pak Guru. Nah, misalnya nih, saya contohkan dari awal ya, kita belum punya ide, kita mau cari ide cerita nih sebelum membuat cerita bergambar. Nah, kita minta bantuan Gemini, buatkan sinopsis cerita tentang gotong royong di sekolah mana, misalnya sekolah SDN, misalnya sekolah siapa nih? Sekolah saya dah. Sebagai Utara. Nah, buatkan sinopsis cerita tentang gotong royong di sekolah SDN 3 Mas Bagi Utara dengan karakter utama siapa? Karakter dengan seorang karakter utama, misalnya satu orang karakter utamanya. Kalau Bapak Ibu mau 2 orang, tinggal ditulis dengan 2 karakter utama gitu. Dengan 1 orang karakter utama. Nah, ini tujuannya kita ingin mendapatkan ide cerita untuk kita jadikan sebuah komik. Nah, kita generate, maka dia akan menghasilkan sebuah rangkuman atau sinopsis sebuah cerita yang menceritakan tentang gotong royong di Nah, jadi ini rangkumannya. Nah, di sini judulnya kan sudah ada nih, pahlawan lapangan. Kemudian karakter utama, kemudian latarnya, kemudian gotong royong dan kemudian dan sinopsisnya. Kita copy dulu. Ini kita copy dulu. Kita copy ke Word dulu. Rangkuman atau sinopsis ceritanya. Nah, kita copy. Kemana tadi? Nah, di sini misalnya. Di sini kita copy.
yang dari Gemini tadi. Lalu kita ikuti yang ini, format yang ini. Pertama, kita tinggal masukkan judul cerita. Nah, judul ceritanya apa tadi? Ini, kan? Paham tak kira-kira nih? Halo? Oke. Paham ya? Nah, Lanjut, judul Pak. ceritanya sudah. Nah, jumlah halamannya berapa yang kita inginkan? Misalnya 5 halaman lah. 5 halaman. Kemudian aspek rasionya berapa? Misalnya biar tidak terlalu perbandingannya terlalu lebar, terlalu memanjang, kita pakai perbandingan 4:7. Kemudian stylenya apa? Misalnya stylenya kalau ini paper crab, misalnya stylenya itu apa ya kira-kira? Style American komik. Tadi kan ada style American komik, atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan style infografis kemarin. Komik style. Nah, kemudian visualnya. Nah, di visual ini Bapak Ibu mendeskripsikan karakternya. Di sini karakternya adalah Aris. Nah, Aris ini kita tulis namanya Aris. Nah, namanya Aris, kita deskripsikan. Kita deskripsikan artinya bentuk rambutnya, kemudian baju yang digunakan, kemudian aksesoris yang digunakan, sepatu kah atau apa, tas mungkin. Nah, itu yang kita tulis di sini. Nah, misalnya kita punya deskripsi di sini, misalnya seperti ini. Ini tinggal kita copy, ganti namanya sama Aris. Nah, deskripsinya itu seperti ini. Karakter utama adalah Aris. Nah, Aris menggunakan seragam sekolah SD, kemeja putih lengan panjang, celana kain warna merah panjang, sepatu hitam, rambut rapi, menggunakan dasi warna merah, tas punggung warna hitam, dan jam tangan warna hitam di tangan sebelah kiri. Nah, deskripsinya, contoh deskripsi simpelnya seperti itu. Untuk cara yang pertama ini. Ada nanti untuk membuat komik dengan cara yang kedua, itu lebih detail lagi. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa enggak mendeskripsikan karakter seperti ini? Di sini kan cuma ada pakaian yang digunakan, kemudian rambutnya seperti apa, ya, karena kalau digambar, divisualisasikan bentuk rambut, kemudian orang gondrong, orang pendek rambutnya sama orang botak itu kan berbeda sekali kalau divisualisasikan, ya. Kalau misalnya bentuk mata itu tidak terlalu kentara. Nah, jadi yang kelihatan mencolok kalau divisualisasikan aja, yang dideskripsikan. Nah, kemudian layoutnya seperti apa? Layout ini maksudnya adalah panel tadi. Nah, misalnya kita ingin 6 dinamik grid. Nah, seperti ini. Kemudian sinopsis ceritanya. Di sini ada naratif. Nah, kita tinggal kopikan sinopsis ceritanya yang kita download dari Gemini tadi. Nah, oke. Kalau sudah, copy, kemudian tempel di sini. Nah, kemudian di sini ada complaints. Nah, kalau ini tidak boleh dihilangkan nih, karena ini jadi rambu-rambunya. Ya, ini jadi rambu-rambunya, ya. Ini larangan untuk Gemini itu agar hasil gambarnya nanti lebih maksimal. Nah, ini di komponen yang terakhir. Nah, lalu setelah ini selesai, tinggal di copy aja semuanya nih, copy, tinggal di copy semuanya, lalu beralih ke link Gemini yang tadi.
Mana saya copy linknya yang tadi. Bingung enggak nih? Ada yang bingung? Kalau bingung nanti lihat rekamannya lagi. Ini saya copy dulu. Copy link yang tadi. Nah, kemudian deskripsi yang sudah kita buat tadi, kita copy untuk menghasilkan prompt yang akan kita generate menjadi sebuah gambar. Oke. Nah, dia sedang loading. Silakan mungkin sambil menunggu ini, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada Bapak Ibu yang kelewatan tahapannya tadi. Yang pertama kan tadi kita mencari ide dulu. Mencari ide berupa sinopsis cerita. Kemudian mendeskripsikan, menentukan siapa karakternya, baru menentukan deskripsi karakternya, baru mengisi template yang tadi. Nah, setelah diisi template yang tadi, itulah baru kita copy pastekan ke link tools Gemini tadi untuk selanjutnya di generate menjadi gambar. Nah, ini generate-nya masih menjadi prompt. Nah, sama prosesnya kalau sudah sampai sini, sama prosesnya. Di sini tadi kita ingin membuat 5 halaman atau 5 slide. Nah, jadi kita prosesnya selanjutnya adalah sama, tinggal kita jadikan gambar, copy slide pertama, buka Gemini nih. Di sini buka Gemini, jadikan buat gambar, pas tempel prompt yang tadi halaman pertama, lalu di generate American Comic Book Style. Nah, selanjutnya halaman 2. Halaman 2. Di copy. Silakan, mungkin ada yang bertanya, ada yang ingin ditanyakan. Jadi intinya adalah Bapak Ibu memasukkan ide Bapak Ibu itu ke dalam format yang ini. Ada judul, kemudian jumlah halaman, aspek rasio, stylenya atau gayanya, kemudian ada deskripsi karakternya. Misalnya kalau 2 karakternya berarti tinggal ditulis lagi karakter utama siapa namanya. Nah, dilanjutkan, dideskripsikan lagi. Lalu ada layoutnya atau panelnya, kemudian ada rangkuman atau sinopsisnya, tinggal ditempel sampai sini. Kemudian yang terakhir itu adalah rambu-rambu atau negatif prompt atau yang tidak boleh dilakukan oleh Gemini. Perlu kita tuliskan agar hasilnya lebih maksimal. Nah, kita lihat. Nah, ini hasilnya nih. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian halaman 2. Halaman 2 mana dia? Nah, ini halaman 1, ini halaman 2. Copy, jadikan gambar. Nah, ini kan bisa jadi cerita bergambar. Gimana menurut Bapak Ibu nih dari segi visual nih? Kalau dari segi cerita kan itu apa namanya? Itu relatif, artinya karena kita kan tadi cepat-cepat nih. Dari segi visual menurut Bapak Ibu seperti apa? Bisa enggak kira-kira menarik untuk peserta didik? Sangat menarik. Menarik. Menarik, Bapak. Misalnya kira-kira Bapak Ibu mencoba ini kira-kira bisa enggak Bapak Ibu mencoba langkah-langkah yang tadi. Jadi ide Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu masukkan ke format ini. Nanti formatnya dikirimkan. Ya. Nanti ada Kirimkan aja judul, kita. ada jumlah halaman. Ya. Langkah-langkahnya kirimkan aja kita, nanti kita pelajari pelan-pelan Pak Dedi. Ya. Kita pelajari ulang nanti. Nah, Mic-nya direkam, Bro. direkam. Ya, itu teman-teman yang nggak Nah, bisa masuk. ini Ya, itu ini rekamannya yang nanti kedua, ada. halaman 2. Nah, ini kan apa namanya? Udah kayak komik enggak nih kira-kira? Sudah, sangat. Banget.
Sudah komik banget itu. Komik banget. Nah, halaman 3 coba, halaman 3. Halaman 3 promnya tinggal dijadikan gambar. Izin bertanya Pak Det. Ya, silakan. Silakan, untuk karakter itu kira-kira bisa enggak kalau kita pakai foto anak misalnya? Nah, untuk membuat karakter foto anak, caranya begini. Buka ChatGPT. Lalu masukkan fotonya. Suruh ChatGPT-nya membuat prompt berdasarkan foto tersebut, ya. Nah, misalnya nih, kan? Nah, buatkan saya prompt karakter. Buat prompt karakter berdasarkan foto ini. Nah, untuk kemiripan hasilnya itu nanti tergantung style komiknya lagi, ya. Kalau misalnya style-style seperti kartun Jepang itu kan sama aja, artinya mau dibilang mirip juga gimana? Yang membedakan itu sepertinya karakternya flat. Iya. Jepang. Karena gambarnya flat bukan 3D. Nah, kecuali kalau kita membuat gambar animasi baru kelihatan mirip. Nah, Disney Pixar mungkin ya. Ya, Disney Pixar bisa. Nah, ini deskripsi karakternya. Jadi kalau mau membuat ini jadi karakternya, bisa, ini tinggal di copy aja. Copy. Nah, copy, kemudian pastekan di sini. Karakter utama adalah Aris. Nah, di sini. Nah, ditempel di sini. Lalu di generate ulang. Nah, per halamannya, ya. Jadi secara sederhananya adalah buat prompt berdasarkan foto anaknya Bapak. Nah, untuk membuat promptnya itu Bapak bisa minta bantuan ChatGPT. Ya. Jadi seperti itu. Baru nanti prompt karakter yang dihasilkan oleh ChatGPT itu baru ditempelkan di sini. Ya. Di template ini. Nah, pasti kalau dia bentuknya 3D komiknya akan cukup mirip lah gitu. Meskipun enggak mirip banget. Ya. Pak, Jadi di itu Pak Idik ya. Satu Pak, di Ya. visual itu enggak bisa kita insert foto gitu supaya enggak kita mendeskripsikan. Enggak bisa. Enggak bisa karena di sini kan kita mau membuat perintah. Dalam bentuk kalimat, fotonya itu yang dideskripsikan. Ya. Untuk menjadikan foto menjadi sebuah kalimat deskripsi, itu butuh bantuan dari ChatGPT. Nah, atau Gemini juga bisa kan? Silakan. Boleh sambil bertanya, sambil diskusi. Nah, ini cara membuat komik yang pertama. Nah, ini kan halaman berapa nih? 1, 2, 3. Nah, baru 3 halaman nih. Halaman 4 mana? Halaman 4. Nah, gimana hasilnya nih? Menarik enggak? Kira-kira? Ini halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4 masih dibuat. Oke? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Jam berapa nih? 5:30 nih. Sampai jam berapa nih kira-kira? Pak, kalau minta prompt di Gemini itu emang suka lama ya? Minta, tergantung internet sih. Waktunya mungkin Halo Pak Det. Ya. Waktunya mungkin dipercepat karena mungkin ibu-ibu mau memasak. Oke.
Enggak apa-apa, misalnya kalau enggak cukup untuk cara yang kedua, bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada cara yang kedua, singkat saja, untuk lebih jauhnya nanti, kan Bapak Ibu sudah paham dah ini kira-kira cara yang pertama membuat komik tadi. Sudah paham ya? Tahapannya sudah paham? Insya Allah, Pak. Kemudian untuk cara yang kedua, ini saya cukup praktekkan saja dulu. Nah, untuk cara yang kedua itu Bapak Ibu, kita butuh format. Kita butuh format scene namanya. Nah, ini yang perlu agak panjang mungkin Bapak Ibu akan pelajari. Karena kalau Bapak Ibu paham dengan format scene ini, nanti ketika Bapak Ibu ingin membuat karakter untuk dijadikan animasi kartun, seperti yang sering saya upload di konten atau di grup WA itu, akan sangat gampang sekali. Nah, jadi untuk membuat komik, nah misalnya contohnya nih, kita membutuhkan template per halaman. Nah, template-nya seperti ini. Misalnya halaman pertama. Untuk halaman pertama. Nah, jadi berapa halaman kita mau membuat komik, segitulah kita akan membuat template seperti ini. Nah, ini template per halaman. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu 10 halaman, ingin membuat komik 10 halaman, masing-masing halaman itu berbeda jumlah panelnya, silakan boleh ya. Jadi ini saya contohkan satu halaman saja. Jadi untuk halaman berikutnya tinggal ini saja yang di-copy. Kemudian yang harus ada di setiap halaman itu adalah karakter. Nah, untuk tiap-tiap karakter formatnya seperti ini. Misalnya karakter yang pertama siapa namanya? Arka misalnya. Kemudian deskripsinya seperti apa? Tinggal diisi saja. Stylenya apa, menggunakan apa, kemudian rambutnya apa, tinggal dideskripsikan. Kemudian kalau ada karakter lainnya, tinggal di-copy ini saja formatnya, ganti nama karakternya dan deskripsi karakternya. Nah, baru kalau ini tidak boleh diganti nih, boleh diganti untuk aspek rasionya misalnya bisa diganti. Kemudian untuk konsisten, kalimat konsisten karakter desainnya ini itu tidak boleh diganti karena ini perintah agar karakter yang dihasilkan oleh Gemini itu agar tetap konsisten sesuai dengan deskripsi ini. Nah, jadi itulah kuncinya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin menghasilkan karakter yang konsisten di setiap halaman komik. Jadi di setiap halaman itu formatnya seperti ini. Misalnya di sini satu halaman kita mau 3 panel dinamis misalnya. Halaman pertama ini, kemudian panel yang pertama scene-nya atau latarnya itu di lingkungan sekolah SDN 3 Mas Bagi Utara, misalnya lokasinya di mana, halaman sekolah. Nah, untuk menghasilkan ini, Bapak Ibu bisa minta bantuan ChatGPT. Bagaimana cara memerintahkan ChatGPT? Kalimatnya adalah ini. Buatkan prompt text to image, komik 5 halaman, dengan masing-masing halaman itu 4 panel, stylenya apa, kemudian bentuk jenis panelnya itu apa. Ada salah satu jenis panel yang tadi di dokumen tadi itu namanya panel overlap. Nah, tentang bergotong royong misalnya dengan tokoh utama adalah Arka dan Kalisa misalnya, berarti ada 2 tokoh utama. Berarti kita nanti butuh deskripsi dari kedua tokoh utama tadi. Ada tokoh Arka dan ada tokoh Kalisa yang perlu kita jabarkan atau kita deskripsikan. Yang disusun per panel dengan struktur. Nah, disinilah struktur apa yang kita butuhkan. Yang pertama tadi ada scene, kemudian ada lokasi, ada waktu, ada suasana, tokoh, aksi, dan seterusnya. Nah, template ini kita copy, masukkan ke ChatGPT untuk membuatkan kita prompt untuk dibuat menjadi komik. Nah, maka dia akan menghasilkan panel sesuai dengan format template tadi. Yang pertama ada scene-nya, halaman sekolah yang kotor penuh daun. Di sini kan kita butuh scene di template ini. Nah,
Di sini ada scene, tinggal di copy yang tadi di ChatGPT untuk panel pertama. Kemudian ada lokasi juga di sini. Di sini ada lokasi juga. Nah, tinggal di copy. Nah, sehingga menghasilkan format seperti ini. Lalu kemudian untuk menjadikannya sebuah gambar, kita tinggal copy semuanya. Halaman pertama dari nama halamannya. Halaman 1 misalnya mau buatkan judul halaman 1 boleh. Mau enggak juga boleh. Nah, tinggal di copy semuanya, misalnya copy semuanya, di copy, kemudian dibuka Gemini biasa. Kita enggak membutuhkan tools, tinggal dibuka saja Gemini biasa yang Bapak Ibu miliki, Gemini, kemudian rubah toolnya menjadi gambar. Nah, lalu ditempel di sini. Lalu di generate. Nah, sehingga dia nanti akan menghasilkan gambar komik untuk halaman yang pertama. Nah, untuk membuat halaman kedua bagaimana? Seperti itulah langkah-langkahnya. Jadi diisi dulu formatnya atau template-nya itu. Kemudian di satu halaman berikutnya mau berapa panel misalnya. Kalau di sini kan kita menuliskan sampai panel 3, berarti satu halaman itu ada 3 panel. Mau nambah panelnya lagi tinggal di copy nih. Formatnya ini tinggal di copy, kemudian di paste, kemudian ganti panel 4. Isinya ini bagaimana? Isinya ini tinggal mengcopy dari hasil ChatGPT tadi. Nih, panel 4 mana? Nah, ini kan ada scene-nya, anak-anak berkumpul. Nah, copy. Nah, anak-anak berkumpul, scene-nya anak-anak berkumpul. Nah, ya, caranya sangat mudah caranya. Ini yang penting template-nya sudah ada. Yang penting Bapak Ibu tinggal nanti pusingnya itu ketika mengcopy paste, memindahkan dari ChatGPT kemudian dari ke template tadi. Nah, hasilnya itu seperti ini nih. Nah, tadi kan ada satu halaman 3 panel. Maka dia akan lebih persis seperti komik. Gimana menurut Bapak Ibu? Nah, scene pertama. Nah, kita perhatikan nih gambarnya. Ini scene pertama Bapak Ibu. Ini scene pertama, ini scene kedua, ini scene ketiga. Ya, di scene pertama ini Bapak Ibu lihat apa di sini? Lingkungan sekolah yang penuh sampah kan? Kemudian si Arka ini ngomong, wah, nah ini bukan sekolah nih karena di sininya kampung katanya nih, di dialognya. Ini scene pertama. Scene pertama itu Arka mengatakan, wah kampung. Nah seharusnya kan sekolah nih. Nah jadi bisa diganti di sini. Sekolah. Nah maka nanti yang muncul adalah sekolah di sana tulisannya. Nah, jadi dengan template ini, dengan format seperti ini, maka hasil komik yang Bapak Ibu hasilkan akan lebih sesuai. Kita lihat karakternya. Arka tadi pakai celana panjang warna merah, kemudian kemeja panjang warna putih, kemudian dasi, kemudian jam tangannya tidak kelihatan ini, kemudian rambutnya agak rapi tapi agak acak-acakan, kemudian sepatunya, lalu pakai tas. Nah, dia kan selalu pakai tas nih. Jadi seperti itu rahasianya membuat komik. Misalnya mau buat sampai 20 halaman silahkan, boleh. Karakternya itu yang penting tiap halaman itu karakter ini tetap dimasukkan. Nah, misalnya halaman 2. Halaman 2 itu misalnya Bapak Ibu tinggal copy aja nih. Tinggal copy, kosongkan isinya, copy untuk halaman 2 misalnya. Copy. Nah, nih tinggal tulis halaman 2. Nah, kalau ininya tetap nih, tinggal yang diganti itu adalah ini, panel 1. Tentu halaman 2 itu berbeda kan? Nah, tergantung dari ChatGPT tadi. Nah, caranya setelah diisi nih semuanya, baru tinggal di-copy dijadikan gambar. Kalau ininya karakternya ini
harus tetap di tiap halaman itu harus tetap ditulis. Ya, jadi seperti itu gambaran untuk membuat komik dengan cara yang kedua, sehingga Bapak Ibu nanti akan menghasilkan komik yang ya betul-betul kelihatan seperti komik. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada, Pak. Ya, silakan. Saya stop sharingnya. Baik, terima kasih. Tiang ingin bertanya terkait dengan komik yang tadi, ada terkait karakternya ya Pak ya. Nah, Ya. ketika kita mendeskripsikan karakter, itu kan harus konsisten dari panel halaman 1 sampai seterusnya. Misalnya andai kata ini nanti misalnya ada 2 lokasi gitu, karakternya bisa enggak kita ubah, misalnya kalau di halaman pertama atau sampai halaman kelima dia lagi di sekolah, kemudian halaman selanjutnya dia lagi di rumah gitu. Apakah pakaiannya itu bisa diganti enggak karakternya gitu, Pak? Boleh sekali. Karena apapun yang Bapak Ibu tulis di karakter itu, itulah yang akan muncul. Misalnya karakternya di sana pakai baju kaos, Bapak Ibu tulis di halaman 2 misalnya. Di halaman pertama dia pakai baju sekolah, di halaman 2 dia pakai baju kaos. Boleh, silakan diganti. Ya. Oke, untuk Boleh. yang kedua Pak, Ya. kalau kita ingin publish ini nanti apakah hak ciptanya itu enggak berpengaruh gitu atau terkendala apa gitu nanti Pak? Kan Bapak Ibu yang menciptakan. Kalau ini kan alat untuk membuat, ya, ini alat untuk membuat, silakan dipublis saja. Misalnya kalau kayak video misalnya, tetap bisa dimonetisasi karena kita yang punya hak ciptanya, karena kita yang membuat. Jadi enggak masalah. Ini kan bukan buatan orang. Bapak Ibu yang punya karakter sendiri, Bapak Ibu yang punya ide sendiri, meskipun idenya mungkin dibantu ChatGPT dan lain sebagainya. Bebas kok kalau AI itu. Ya artinya enggak melanggar hak cipta. Oke Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Sebelum kita tutup, berhubung jam sudah menunjukkan pukul. Oke, nanti untuk pertemuan berikutnya ini rencananya kita akan mengadakan kegiatan luring nih. Nanti di kegiatan luring itu mungkin kita bisa diskusi terkait dengan bagaimana proses membuat komik atau animasi di kegiatan luring. Selain Bapak Ibu nanti yang akan melakukan kegiatan berbagi praktik baik. Jadi teknisnya untuk kegiatan luring itu nanti Bapak Ibu akan kami minta konfirmasi kehadiran, baru nanti yang ada sudah mengisi konfirmasi kehadiran itu, baru itulah yang akan kita ajukan untuk diterbitkan surat tugas dari Dinas Pendidikan. Jadi seperti itu teknisnya. Insya Allah kita akan melaksanakan di hari Sabtu, harinya hari Sabtu, tapi tanggalnya belum kita tentukan. Tanggal dan lokasinya belum kita tentukan. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin terakhir ada yang ditanyakan, atau mungkin untuk refleksi akhir 1 atau 2 orang, silakan. Bagaimana pengalaman belajar Bapak Ibu hari ini? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan. pada pertemuan 4 sekarang ya, 4. Iya. Saya bisa memahami bahwa carousel itu ternyata adalah beberapa slide yang dapat digeser seperti yang digunakan dalam Instagram. Iya. Dan saya bisa mengetahui proses pembuatan komik edukatif sehingga bisa membantu kita dalam membuat materi pembelajaran yang bentuk cerita bergambar sehingga kita betul. bisa menyenangkan dan tidak membosankan. Apalagi kan nanti materi pelajarannya yang dimasukkan di sana kan sangat menarik. Iya, itu aja Pak. Oke, terima kasih. Satu lagi mungkin, silakan. Sebelum kita akhiri. Oke, ada enggak? Saya cuma tanya itu yang di belakang joget-joget siapa ya? Kenapa joget?
Oke dah, kalau tidak ada Bapak Ibu mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan untuk masih dengan pembahasan bagaimana menyusun komik. Karena inilah dasar Bapak Ibu nanti banyak yang ingin nih bisa membuat animasi kartun, misalnya animasi 3D, video pembelajaran misalnya. Tidak bisa Bapak Ibu langsung bisa untuk membuat itu, tapi Bapak Ibu perlu memahami dulu apa itu scene, apa itu karakter dan lain sebagainya. Nah, inilah komik, inilah dasarnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah memahami bagaimana alurnya membuat komik ini, nanti membuat animasi itu gampang sekali, ya, gampang sekali. Asalkan Bapak Ibu memahami dulu tahapan dari menyusun naskah atau storyboard dari pembuatan komik ini, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Wirantaka, atau mungkin Bu Ketua ada yang ingin disampaikan. Silakan. Hai, senang sekali teman-teman bisa terlibat dari pertemuan kita yang pertama sampai pertemuan yang keempat ini. Harapan kita terus kita bisa belajar bersama-sama seperti ini, walaupun kita terus bisa belajar bersama-sama, walaupun dalam situasi yang sulit sekalipun. Karena dengan bersama-sama kita bisa menjadi lebih kuat. Bukan begitu teman-teman? Ya. 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 Pak Ketua FGI NTB, sila. Oke, baik Bapak Ibu, tanpa terasa waktu yang berlalu sudah 2 jam ya, karena menariknya materi yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Dedi, sehingga waktu itu 2 jam itu terasa 15 menit gitu ya. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana kita membuat carousel, kemudian bagaimana kita membuat komik. Nah, mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya di mana kita akan dibimbing bagaimana kita membuat komik, nanti akan lebih diperjelas lagi. Ada cara pertama dan ada cara yang kedua. Nah, cara yang kedua tadi kita sudah diberikan sekilas bagaimana caranya. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan lebih detail lagi bagaimana menyusun komiknya. Nah, mungkin sekedar itu Bapak Ibu ya, karena waktu sudah jam 6 kurang 13 menit. Nah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya dan kita tetap sehat dan walafiat. Nah, demikian, jika ada kesalahan ataupun kekurangan pada pertemuan kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Demikian, kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, daftar hadir tidak ada ya? Tidak ada daftar hadir ya? Tidak ada Pak Ketua. Tidak ada. Pak Bro. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bapak Ibu. Nanti saya kirimkan di grup untuk jenis-jenis style komiknya sama panelnya ya. Iya, terima kasih Pak Pasir. Ya, untuk pertemuan berikutnya nanti akan disampaikan lagi Bapak Ibu ya. Kita akan sekitar Terima kasih Bapak. sampaikan nanti. Luring dulu tapi. Ya. Terima kasih banyak. Teman-teman, nah mungkin nanti lewat grup kita sampaikan detailnya kayak gimana gitu, rencana luringnya. Ya. Yang belum masuk di grup Kanda. Oke, nanti kita masukkan. Oke. Oke. Soalnya dari Oke, kemarin Bapak, Ibu. mungkin yang nggak tahu linknya. Ini aja dari tadi terpental terus. Oke. Oh, Nggak usah sih. pakai. Grup kuota juga tuh ya. Bukan. Pakai Oh, WiFi ini Pak Ketua. Oh. terus WiFi ini bayar juga. Aduh, tahu-tahu. Aneh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Makan